sih Anda ngelihat lembaran data mentah, cuma deretan angka tanpa akhir gitu di dalam tabel yang, ya jujur aja, membosankan? Bikin sakit mata ya biasanya. Bener banget. Dan pastinya Anda berharap bisa nekan satu tombol, terus tiba-tiba langsung kelihatan cerita di balik angka-angka itu. Nah, hari ini kita lagi membedah lembaran observasi yang persis kayak gitu. Tapi kita nggak cuma ngeliatin tabel ya kali ini. Enggak sama sekali. Alih-alih tenggelam di tabel, kita dapat hasil eksekusi dari program R. Dan, wah, visualisasinya tuh bukan sekedar grafik garis biasa. Ini tuh kayak ngelihat peta menyala dari sistem saraf sebuah kota raksasa. Iya, nyala dan hidup gitu ya. Betul, 8 grafik yang berkedip, bergerak, dan benar-benar memetakan kekacauan data secara langsung. Pas saya lihat videonya, saya benar-benar merinding sih. Iya, karena mengubah kekacauan jadi anatomi yang bisa dibaca tuh, itu intinya. Maksudnya pas kita berhadapan sama fenomena yang berlapis banget kayak pandemi gitu ya, ngelihat angka mentah tuh seringkali rasanya kayak jalan di tengah kabut tebal. Nggak tahu arah sama sekali kan? Nah, visualisasi dari perangkat lunak ekonometrika ini tuh bertindak layaknya mesin pemindai MRI, bisa dibilang gitu. Oh, analogi yang bagus tuh, mesin MRI. Kan kita jadi bisa ngelihat bagian kota mana yang lagi meradang, dan yang paling penting gimana peradangan itu menular ke sektor lain. Dan persis itulah yang bakal kita urai dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Mari kita bedah ini. Fokus misi kita hari ini tuh buat membongkar gimana sih alat ukur matematis ini bisa ngelacak dinamika timbal balik atau efek rambatannya ya. Iya, efek spillover. Efek spillover dari 8 variabel COVID-19 dan pergerakan mobilitas warga kota London seiring berjalannya waktu. Tapi, ya, perjalanan buat sampai ke alat pemindai yang secanggih itu tuh nggak terjadi dalam semalam. Tentu nggak. Kita bakal lihat gimana para ahli statistik ini harus, terus ngerombak mesin hitung mereka. Mulai dari model dasar VAR, terus dipecah jadi SVR dan BVR, sampai akhirnya mencapai puncak kecanggihannya di model TVP VAR. Oke, tapi tunggu dulu. Kenapa sih Anda yang lagi dengerin ini harus peduli sama rentetan konsep matematika ini? Pertanyaan yang valid banget. Karena gini, di dunia yang penuh sama informasi yang saling bertabrakan, punya pemahaman soal alat yang bisa nyaring kebisingan atau noise data buat nemuin sebab akibat yang nyata, itu tuh semacam kekuatan super. Benar. Kekuatan super buat nggak gampang ketipu sama data palsu. Makanya mari kita mulai dari fondasinya. Jauh sebelum visualisasi yang keren banget itu ada, para peneliti tuh mulai pakai sesuatu yang disebut VIR, Vector Autoregression. Konsep dasar VAR ini sebenarnya filosofis banget sih. Gimana tuh filosofisnya? Jadi ini tuh model non-struktural yang berangkat dari ide kalau di dalam ekonomi yang hidup, semuanya itu saling mempengaruhi segalanya. Seluruh variabel dianggap endogen. Oke, endogen. Berarti saling merespon dari dalam sistem itu sendiri ya? Tepat. Jadi misalnya nih, kalau kita lihat mobilitas di stasiun kereta London, angka hari ini tuh diprediksi sama data stasiun itu sendiri di masa lalu, ditambah data masa lalu dari infeksi COVID, data retail, taman, dan semua variabel lain di dalam sistem. Mesinnya dilepas gitu aja ya? Iya, mesinnya benar-benar dibiarin murni nyari pola korelasi dari sejarah data itu. Kedengarannya komprehensif sih, tapi saya baca di catatan kita, pendekatan ini tuh nabrak dinding yang keras banget. Sesuatu yang dinamain kutukan dimensionalitas atau curse of dimensionality. Ah ya, kutukan dimensionalitas. Ini masalah klasiknya. Coba Anda bayangin kayak gini, Anda punya semacam anggaran daya tampung data atau yang kita sebut derajat kebebasan ya. Kalau kita masukin 8 variabel London tadi, ada kasus baru, kematian, stasiun, taman, tempat kerja, dan lain-lain, terus kita suruh mesinnya ngelihat mundur 5 hari ke belakang. Parameternya bakal numpuk. DAX secara kuadratik. Angkanya tuh nggak nambah satu persatu. Bener banget, itu yang disebut ledakan parameter. Dari ide simple buat ngelihat interaksi masa lalu, tiba-tiba algoritma Anda harus ngitung ratusan parameter secara bersamaan. Padahal jumlah observasinya ya terbatas. Ini tuh ngingetin saya sama situasi di kedai kopi. Gimana tuh? Bayangin Anda nyuruh satu pelayan buat ngingat pesanan spesifik dari 100 pelanggan yang teriak pesanannya barengan. Wah, pusing dong pelayannya. Pasti bakal terjadi overfitting. Si pelayan bakal stres, kewalahan, dan alih-alih ngingat pesanan kopi, otaknya malah mulai ngerekam hal-hal acak. Kayak suara mesin kopi atau warna baju pelanggannya gitu. Nah, persis. Komputer juga kayak gitu kan. Pas parameternya kebanyakan, komputer tuh mulai ngehafal noise atau kebisingan acak dari data, bukan lagi nangkap pola aslinya. Analogi yang sangat akurat. Pas komputer mulai ngehafal noise, hasil prediksinya jadi sangat nggak stabil. Terus standar errornya melebar tak terkendali. Jadi gimana cara mereka nolong pelayan kopi ini biar nggak pingsan? Para ahli statistik klasik biasanya masang aturan ketat. Mereka pakai uji luck optimal, kayak kriteria BIC gitu. Ini pada dasarnya sih sistem denda ya. Tunggu, sistem denda? Maksudnya ada penalti gitu? Iya, jadi kriteria BIC ini ngasih penalti berat ke model setiap kali si model nyoba masukin tambahan memori hari ke belakang. Biar modelnya tetap ramping atau parsimonius. Ini bertindak sebagai hard stop atau rem cakram lah ibaratnya. Oke, ada rem cakramnya. Tapi tunggu dulu deh. Walaupun kita punya batas keras kayak BIC yang motong waktu ke belakang, kita kan tetap punya 8 variabel yang berinteraksi di hari yang persis sama. Nah, itu dia celahnya.
Motong memori ke masa lalu tuh nggak nyelesain masalah banyaknya variabel yang tumpang tindih di hari ini. Ratusan parameter, itu ya tetap aja nyusup masuk kan? Dan itulah inti kegagalan VAR biasa. Dalam kasus data yang sekompleks ini, algoritma masih meraba-raba interaksi hari ini tuh secara liar. Kutukan dimensionalitasnya belum benar-benar hilang. Karena itu akhirnya para ahli nyiptain dua jalan keluar ya. Dua senjata yang filosofinya tuh beda banget. SVAR dan BVAR. Betul. Mari kita bahas SVAR dulu, atau Structural VAR. Namanya kedengeran kaku banget ya. Apa yang bikin model ini jadi dibilang struktural? Yang bikin dia struktural itu adanya paksaan. Paksaan. Iya, kita pakai sesuatu yang disebut restriksi matriks A dan B. Kalau VAR biasa tadi ngelepas mesin nebak segalanya secara buta, SVAR tuh maksa mesin buat tunduk sama teori dunia nyata. Caranya? Kita secara literal naruh angka 0 mutlak pada sel-sel tertentu di dalam matriks interaksi. Sebentar. Anda bilang kita sengaja masukin angka 0 ke perhitungan mesin berdasarkan teori manusia. Bukannya itu berarti kita secara aktif ngasih asumsi subjektif ke dalam model matematika yang harusnya objektif? Pertanyaan yang tajam banget. Mengorbankan objektivitas mesin emang kedengarannya berisiko tinggi. Tapi, ini kompromi yang emang harus diambil buat nemuin kausalitas yang masuk akal. Coba kasih contoh dari data London kita tadi. Oke, di dalam matriks A, peneliti mengunci hubungan dari mobilitas stasiun transit ke angka kematian COVID hari ini dengan angka 0. Oh, karena teori masa inkubasi medis itu ya? Tepat. Secara biologis, kan nggak mungkin orang yang desak-desakan di stasiun hari ini tuh langsung bikin lonjakan kematian di hari yang sama. Iya, mesin mungkin ngelihat grafiknya sama-sama naik hari itu dan mikir itu korelasi. Benar, mesin ngelihat korelasi acak. Tapi teori medis kita tahu kalau itu cuma kebetulan. Jadi kita larang komputer berasumsi ada hubungan langsung. Jadi SVAR ini luar biasa buat ngisolasi guncangan murnia atau structural shocks-nya, biar mesin nggak narik kesimpulan yang secara medis mustahil. Persis. Tapi, ya tetap aja, pendekatan ini emang ibarat masang kacamata kuda ke mesin. Sangat kaku ya. Nah, makanya ada BVAR atau Bayesian VAR nih. Di catatan kita, ini tuh beda banget. Kalau SVAR pakai kacamata kuda atau sel tahanan, BVAR ini ibaratnya kayak pawang hewan liar. Wah, saya suka metafora pawang itu. Iya kan? BVAR ini mecahin masalah tanpa ngunci angka 0 mutlak. Gimana cara dia ngejinakin dimensionalitas ini tanpa paksaan teori? Si pawang BVAR ini pakai tali kekang yang sangat lembut tapi tegas, yang namanya Minnesota Prior. Minnesota Prior. Namanya kayak nama strategi catur gitu ya. Gimana cara kerjanya? Jadi BVR nggak pernah ngelarang parameter buat ada. Ratusan parameter itu tetap dimasukin. Tapi Minnesota Prior ini jadi semacam soft filter. Ngasih efek penyusutan gitu? Betul. Dia nerapin efek penyusutan secara probabilitas. Jadi dia secara halus menekan koefisien-koefisien yang kurang relevan, misalnya lag dari 3 minggu yang lalu, untuk merapat mendekati angka 0. Tapi nggak benar-benar dikunci di angka 0. Pakai bantuan MGMC itu kan? Iya, Markov Chain Monte Carlo. Nah, nama MCMC ini jujur aja agak mengintimidasi buat orang awam. Bisa nggak Anda jelasin gimana MCMC ini kerja di balik layar, tanpa harus bikin kita buka buku kalkulus? Bisa, gampang. Coba Anda bayangin MCMC ini kayak seseorang yang ditutup matanya, terus dia dijatuhin di sebuah lanskap perbukitan yang luas banget. Dan tugasnya tuh nyari titik lembah yang paling rendah. Oke, dia nggak bisa lihat peta keseluruhannya dong? Betul. Jadi apa yang dia lakuin? Dia melangkah satu persatu. Pas dia melangkah, dia ngerasain, oh tanahnya menurun nih. Ya udah, dia jalan terus ke arah situ. Tapi pas dia ngerasa tanahnya nanjak, dia mundur sedikit, terus ngambil arah acak lainnya. Berarti dia terus ngelakuin iterasi ya? Ngambil puluhan ribu langkah kecil secara sistematis sampai akhirnya dia berputar-putar di area terdalam dari lembah itu. Nah itu dia. Dalam bahasa datanya, perbukitan itu adalah seluruh kemungkinan nilai parameter. Dan lembah terdalam itu adalah model yang paling stabil. Komputer ngelakuin probabilitas algoritma ini puluhan ribu kali. Makanya grafik OIR dari BFR ini kelihatannya lebih halus ya? Iya, karena pendekatannya nggak dipaksa kaku. Dan ada pergeseran makna yang menarik nih di sini. Gimana tuh pergeserannya? Kalau di model biasa, area abu-abu di grafik itu kan cuma margin toleransi kesalahan. Tapi di BVR, maknanya berubah jadi pita kredibilitas atau Bayesian Credible Intervals. Oh wow, jadi bukan sekedar batas salah atau benar ya? Bukan. Kita jadi bisa bilang, kami punya keyakinan 95% bahwa interaksi yang sebenarnya terjadi di dunia nyata itu ada di dalam wilayah arsiran ini. Probabilitas murni jadinya ya. Nah, SVR dan BVR ini emang jenius. Tapi kita balik lagi ke inti data kita. Perilaku warga London selama masa pandemi. Iya, perilakunya. Masalah utamanya, interaksi manusia sama virus itu kan nggak statis. Nggak sama sekali. Di bulan Maret, awal pandemi, orang batuk di kereta tuh bisa bikin satu gerbong kosong kabur semua. Tapi setahun kemudian, orang udah capek, mobilitas jalan lagi, aturan mainnya berubah seiring waktu. Kalau kita pakai aturan SVR atau BVR yang statis, bukannya itu bakal kehilangan arah. Nah, itu celah terbesarnya. Dan disinilah kita masuk ke puncaknya. Model TV-VAR. Time Varying Parameter VAR. Betul.
Model ini sering dipaduin sama fitur stochastic volatility dari ahli ekonometri bernama Nakajima. Oke, parameter yang bervariasi seiring waktu. Apa elemen magis yang bikin model ini bisa berubah ngikutin waktu? Parameternya itu diasumsikan ngikutin proses yang namanya random walk, jalan acak. Jadi model ini ngizinin pergeseran struktur secara real time. Data hari ini itu dikasih bobot jauh lebih besar dibanding data 6 bulan yang lalu. Wah, ini masuk akal banget. Respon warga pas varian Delta meledak pasti beda jauh sama pas program vaksin udah jalan kan? Benar. Dan volatilitasnya dibikin stokastik, artinya ukurannya nggak konstan. Kenapa nggak konstan aja? Bukannya lebih gampang hitungnya? Kalau guncangannya dianggap konstan, mesin bisa ngeluarin peringatan palsu. Di awal pandemi, lonjakan 100 kasus positif tuh guncangan yang bikin kota mati. Iya, bener-bener panik massal. Tapi 2 tahun kemudian, 100 kasus tuh cuma riak kecil aja, nggak ada yang peduli. Volatilitas stokastik ini ngebiarin mesin menyesuaikan diri sama besaran guncangan psikologis itu. Luar biasa, bener-bener bisa nangkep hubungan asimetris yang nggak terdeteksi sama korelasi biasa. Nah, bagian ini nih yang bener-bener menarik. Visualisasinya ya. Iya, RStudio kan baru aja ngeksekusi model TVP VAR ini ke 8 variabel COVID dan mobilitas London tadi, dan ngehasilin yang namanya konektivitas Diebold-Yilmaz. 8 grafik yang memukau tadi. Benar, terbagi dalam 4 kategori plot. Mari kita bedah maknanya satu-satu, buat Anda yang dengerin, biar Anda bisa ngebayangin. Kita mulai dari yang pertama, plot TCI atau Total Connectivity Index. TCI ini bisa dibilang grafik indikator kepanikan global system. Dia ngukur total efek rambatan dari semua 8 variabel sekaligus. Terus kalau grafiknya tiba-tiba melonjak tajam gitu, sampai 90% misalnya. Nah, kalau sampai 90%, itu artinya sistem lagi ngalamin yang namanya penularan krisis ekstrim, contagion. Berarti semua hal saling mempengaruhi secara agresif ya di titik itu. Kasus infeksi langsung bikin orang batal naik kereta, retail kosong, semuanya tumpang tindih. Persis. Itu kepanikan absolut. Lalu grafik kedua, plot network atau jaringan. Bentuknya persis kayak jaring laba-laba. Iya, ada titik-titik sama garis-garis koneksi kan? Di plot ini, garis yang lebih tebal nunjukin efek rambatan yang lebih tinggi antar variabel tertentu. Berarti ini tuh memetakan dengan spesifik siapa menularkan guncangan ke siapa. Misalnya, guncangan dari kasus baru numpahin garis tebal banget ke retail, gitu ya? Benar banget. Dan pemetaan itu dipecah lagi ke 2 plot terakhir yang paling penting, plot from dan plot to. Oke, plot from, rambatan dari variabel individu. Kalau dari sudut pandang Anda gimana ngelihat plot ini? Buat saya, plot from ini tuh alat ukur buat nyari siapa influencer terbesar. Karena dia ngukur seberapa besar guncangan dari satu variabel tuh numpah ke seluruh sistem. Kalau angka COVID lagi naik, terus plot from-nya tinggi, berarti dia lagi nyetir seluruh kota. Analisis yang tepat. Terus sebaliknya, plot to, rambatan ke variabel spesifik. Kalau yang from tadi influencer, berarti yang to ini siapa korban paling rentan ya? Menunjukkan berapa banyak pukulan yang harus ditelan satu variabel dari gabungan seluruh guncangan sistem. Betul. Misalnya sektor stasiun transit selalu ada di posisi puncak plot to, berarti mau ada kebijakan apapun atau lonjakan apapun, stasiun ini yang paling babak belur kena imbasnya. Wah, coba Anda bayangin kekuatan alat ini. Kalau ini dikasih ke pembuat kebijakan, mereka nggak lagi ngelihat matriks angka yang bikin sakit kepala. Mereka lihat dashboard ini dan langsung tahu persis kemana gelombang kejut pandemi itu menyebar. Sangat praktis. Keputusan bisa langsung dieksekusi tanpa nebak-nebak. Oke, kita perlu narik benang merah secara cepat nih. Kita udah ngelihat gimana dunia ekonometrika ini berevolusi melawan kekacauan data. Dari VAR yang berjuang lawan kutukan dimensionalitas, Disempurnakan sama kacamata kuda teori di SVAR. terus dilembutkan pakai filter probabilitas Minnesota di BVAR, Sampai akhirnya mencapai kemampuan adaptasi real-time yang luar biasa fleksibel di TVP VAR. transformasi yang luar biasa ya buat sebuah ilmu matematika terapan. Jadi, apa maknanya ini semua bagi Anda? Ini tuh bukan cuma sekedar latihan ngerjain soal matematika. Alat ini tuh jadi bukti nyata bahwa di tengah peristiwa yang kelihatannya acak kayak pandemi, selalu ada ritme yang tersembunyi. Dan setiap tindakan atau guncangan itu nggak pernah berhenti di satu titik, semuanya merambat melalui jaringan. Betul. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak satu pemikiran provokatif yang bisa Anda tinggalin buat para pendengar kita renungkan? Coba pikirin ini. Kalau mesin matematis ini bisa dengan sangat presisi memisahkan ketakutan psikologis dari aturan medis cuma dari data mobilitas sebuah kota, coba bayangin apa yang terjadi kalau kerangka kerja TV, PVAR ini, diterapin buat ngelacak penyebaran disinformasi di jaringan media sosial Anda. Wah, ngelacak efek rambatan dari berita palsu ya? Iya. Apakah pada akhirnya kita semua ini hanyalah variabel-variabel yang guncangan emosinya bisa diprediksi secara probabilistik oleh sebuah algoritma? Wow, itu pemikiran yang bakal bikin Anda ngebuka timeline media sosial Anda hari ini dengan kacamata yang sangat sekali berbeda. Terus pertanyakan data di sekitar Anda, dan terima kasih sudah bergabung di penelusuran materi kita hari ini.